Duel Ajax Amsterdam kontra AC Milan adalah sebuah pertarungan dua klub raksasa Eropa yang punya rivalitas cukup tinggi. Keduanya pernah saling mengalahkan di final untuk meraih trofi Eropa. Dan sekian banyak duel yang tersaji di antara mereka, ada salah satu pertandingan yang dianggap layak dikenang sebagai salah satu pertandingan paling dramatis. Kemenangan 3-2 Milan di San Siro atas Ajax dalam leg kedua perempat final Liga Champions 2002-2003 berlangsung sangat dramatis. Salah satu gol Milan yang dicetak Inzaghi seolah memberi pelajaran berharga bagi Zlatan Ibrahimovic muda yang kala itu masih membela Ajax. Pada pembahasan kali ini, kita akan sama-sama mengenang bagaimana seorang Inzaghi memberi pelajaran bagi Ibrahimovic yang di masa depan akan menjadi striker andalan AC Milan tentang caranya menjadi penyerang hantu. Ajax Amsterdam harus mengakui keunggulan raksasa Italia AC Milan saat bertanding pada babak 8 besar Liga Champions 2002-2003. Pada leg pertama, kedua tim bermain imbang tanpa gol di kandang Ajax yang masih bernama Amsterdam Arena. Barulah di leg kedua mereka tampil mati-matian di San Siro. Di leg kedua inilah laga dramatis tersaji. Jual beli serangan hingga kejar mengejar gol pun mewarnai laga tersebut. Milan sendiri membuka keunggulan di menit 30 lewat tandukan Inzaghi. Sedang Ajax baru bisa menyamakan skor di babak kedua. Tepatnya menit 63 setelah Jari Litmanen berdiri bebas di depan gawang dan menceploskan bola ke gawang yang dijaga Nelson Dida. Akan tetapi hanya berselang 2 menit, Super Pipo kembali beraksi. Dia memberikan umpan mata yang ditanduk dengan sempurna oleh Andrei Shevchenko sebelum pemain asal Afrika Selatan Steven Pienaar membuat pertandingan kembali memanas setelah sukses menyamakan kedudukan. Milan akhirnya bisa bersorak dengan keras setelah Inzaghi berhasil mengecoh kiper dengan tendangan lob dari dalam kotak penalti, tepat di masa injury time. Namun gol itu tak pernah tercatat untuk namanya, lantaran dicuri oleh penyerang asal Denmark, Jon Dahl Tomasson, yang menyontek bola tepat di depan garis gawang. Kendati demikian, Inzaghi tak pernah mempermasalahkannya dan tetap menganggap itu adalah gol favoritnya. Terlebih, Rossoneri berhasil juara Liga Champions di musim tersebut setelah mengalahkan Juventus di partai final lewat babak adu penalti. C'è Inzaghi, attenzione, Inzaghi palla netto! Rete! 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 Inzaghi! E il Milan ripassa in vantaggio! Berbicara soal laga tersebut, sebenarnya ada momen yang secara tersirat mampu memberikan pandangan tersendiri bagi Ibrahimovic yang kala itu masih bermain untuk Ajax. Bagaimana tidak? Di laga tersebut, Ibra seolah tenggelam akan pesona Super Pipo yang mampu tampil brilian. Bahkan jika golnya di masa injury time tidak dicuri, maka itu akan jadi salah satu gol terbaik dalam karirnya. Namun, yang pasti, seiring berjalannya waktu, Ibra yang memang sudah kagum dengan mantan penyerang timnas Italia itu, perlahan tumbuh menjadi striker kelas dunia. Bahkan di usianya yang sudah 40 tahun, Ibra tetap mampu tampil apik bersama Rossoneri. For him against Spezia. And look at that! Ancora Ciala l'imbucata per Ibra. Leao feeding it through, and Ibrahimovic is there, and he's on the end of it, and it's a perfect start for Milan. We've been playing. Bagi Ibra, Inzaghi adalah salah satu tipe penyerang yang sangat sulit dihentikan. Ia pun mengakui bahwa dirinya lebih nyaman jika berduet dengan Inzaghi daripada harus berduet dengan dua striker Milan asal Brasil, yaitu Robinho dan Alexander Pato. Hal itu ia utarakan pasca melawan Real Madrid di fase grup Liga Champions 2010 lalu. Ibra sendiri turut berperan dalam gol pertama AC Milan dalam laga itu. Gol tersebut tercipta karena kesalahan Iker Casillas dalam mengantisipasi umpan crossing mantan pemain Barcelona ini, dan langsung disambar dengan tandukan Inzaghi yang datang secara tiba-tiba. Pipo sangat luar biasa. Ia layak untuk dimainkan terus karena ia sudah bermain dengan sangat baik. Dan jika Anda bermain baik, Anda layak untuk menjadi starter. Plus, saya merasa lebih bebas jika bermain dengannya daripada dengan pemain Brasil yang sering memaksa saya untuk bermain di dalam kotak penalti saja, kata Ibra kepada La Gazzetta dello Sport. Hal yang dikatakan Ibra memang tidak salah. Selama ini, Inzaghi adalah seorang striker dengan tipe langka, di mana dia adalah anomali dari gambaran striker sempurna
yang punya tendangan keras, lari kencang, dan fisik yang kuat. Namun jika dilihat secara kasat mata, Pipo hanyalah striker dengan tingkat keberuntungan kelas dewa, di mana ia bisa muncul bak hantu di siang bolong dan mengejutkanmu. Sesuatu yang kemudian sedikit diakui oleh Inzaghi saat gol kemenangan melawan Ajax yang pada akhirnya dicuri oleh Thomasson, tak lepas dari bantuan Dewi Fortuna. Jika Christian Chivu yang menjaganya tidak tergelincir, mungkin Inzaghi tak akan bisa memaksimalkan umpan dari Ambrosini. Saya memanggil Ambrosini ke peran yang lebih maju, sehingga dia bisa membantu dalam serangan. Kami kehilangan Gennaro Gattuso dan Andrea Pirlo selama pertandingan. Namun yang benar-benar memungkinkan saya mencetak gol yaitu karena Chivu tergelincir. Saya mendapat momen yang tepat dan sangat berhati-hati. Karena saya tahu San Siro kadang-kadang licin. Permainan itu mengajarkan semua orang, sepak bola belum selesai sampai peluit akhir. Tutur pria yang akrab disapa Pipo itu. Jadi itulah tadi hari di mana Filippo Inzaghi mengajari Ibrahimovic tentang bagaimana caranya menjadi penyerang hantu dan berhasil merubah stigma bahwa seorang penyerang harus memiliki fisik kuat, tendangan keras, dan lari yang kencang. Namun bagi Inzaghi yang memiliki intelijensi khusus dalam menafsirkan ruang dan waktu, maka tak heran ia bisa menjadi striker ganas di masanya. Hal yang membuktikan bahwa kesederhanaan itulah yang kemudian membuat seorang Ibrahimovic belajar. Hingga akhirnya ia menjadi pemain yang begitu diandalkan Milan hingga kini meski telah memasuki usia senja.